Halo, saya Gary dari By Gary dan kembali lagi di chapter 15 ya dari Gary's Art of Accounting Basics. Judul chapter kali ini adalah prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Apa itu prinsip pengakuan pendapatan ya, teman-teman? Prinsip pengakuan pendapatan adalah prinsip akuntansi yang mengatur kapan sebuah pendapatan boleh diakui. Dan pendapatan hanya boleh diakui ya di saat hak ya, di mana pendapatan hanya boleh diakui di saat hak atas pendapatan tersebut sudah diperoleh, teman-teman. Jadi saat teman-teman udah punya hak atas pendapatannya, baru boleh diakui pendapatannya ya, teman-teman ya. Apa itu prinsip pengakuan beban ya, teman-teman? Nah, ini selanjutnya ya, teman-teman. Apa itu prinsip pengakuan beban? Prinsip pengakuan beban adalah prinsip akuntansi yang mengatur kapan sebuah beban boleh diakui, teman-teman. Di mana beban hanya boleh diakui saat keharusan untuk menanggung beban tersebut telah terjadi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah harus menanggung beban tersebut ya, nah itu dicatat teman-teman bebannya baru boleh dicatat ya teman-teman, baru boleh diakuin. Ini adalah contohnya ya teman-teman ya. Kita langsung aja. Penerapan prinsip pengakuan pendapatan dan beban teman-teman ya. Berikut adalah, ini ada slide 1 dari 3 slide yang sudah saya siapkan ya. Berikut adalah contoh penerapan dari prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban teman-teman. Ini nomor 1. Beban gaji bulan Januari 2024 baru akan dibayar ya di Februari 2024 pada 4 Februari 2024, teman-teman. Nah, berdasarkan ya prinsip pengakuan beban ya. Nah, maka beban gaji tetap harus diakui di Januari 2024, teman-teman. Dan tidak boleh diakui di Februari 2024. Nah, ini sama seperti akrual ya, teman-teman ya. Dia mirip ya, teman-teman ya. Nanti saya akan menjelaskan juga ya. Jadi memang akrual itu, basis akrual ya, yang dari chapter 14 ya, basis akrual itu bekerja sama ya dalam akuntansi dengan prinsip pengakuan pendapatan dan juga prinsip pengakuan beban, teman-teman. Jadi aplikasi dari basis akrual itu menggunakan prinsip pengakuan beban dan prinsip pengakuan pendapatan, teman-teman. Nah, tapi prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban itu dikekang ya, dikekang dengan matching principle, teman-teman. Konsep yang namanya matching principle itu nanti saya bahas di chapter 16 ya, teman-teman ya. Matching principle. Nah, sekarang kita kembali ke chapter 15 lagi, teman-teman ya. Nomor 2, pendapatan gaji Tuan Andi ya, bulan April 2024 baru akan dibayar 5 Mei 2024, teman-teman. Nah, berarti Tuan Andi ini ada pendapatan gaji ya di bulan April 2024 tapi baru dibayar 5 Mei. Nah, Tuan Andi itu harus tetap mengakui gaji ya. Pendapatannya itu masih tetap harus diakuin di April 2024 dan tidak boleh diakui di Mei 2024 ya, teman-teman. Ini berdasarkan prinsip pengakuan pendapatan. Oke, ini adalah slide kedua ya dari penerapan prinsip pengakuan pendapatan dan beban ya, teman-teman. Di sini kita masuk ya ke contoh ketiga, teman-teman. Perlengkapan kantor dibeli pada 5 Januari ya, nilainya 4 juta dan baru terpakai 3 juta, teman-teman. Nah, ini maksudnya gimana? Ini maksudnya adalah teman-teman beli 4 juta ya di tanggal 5, tapi sampai akhir bulan Januari, teman-teman baru pakai 3 juta, teman-teman. Jadi prinsip pengakuan beban nih akan menyatakan bahwa beban kantor hanya boleh diakui sebesar 3 juta di bulan Januari, teman-teman ya. Karena baru kepake 3 juta ya. Lalu untuk nomor 4, teman-teman, Nyonya Vicky menerima uang kas 6 bulan dari penghuni kosnya ya, teman-teman, 6 juta di 1 Januari 2024. Nah, ini ya teman-teman ya. 6 bulan untuk 6 juta untuk 6 bulan berarti 1 juta untuk 1 bulan ya teman-teman ya. Secara prinsip pengakuan pendapatan ya, Nyonya Vicky hanya boleh mengakui pendapatan sewa kos ya sebesar 1 juta di setiap bulannya dari Januari hingga Juni. Nah, berarti Januari 1 juta, Februari 1 juta, Maret 1 juta, April 1 juta, Mei 1 juta, Juni 1 juta, teman-teman ya. Nah, kemudian nomor 5, teman-teman ya. Tuan Andi membayar uang kos 6 bulan ya di depan pada tanggal 1 Januari, teman-teman. Nah, ini kita katakanlah Tuan Andi adalah penghuni kosnya Nyonya Vicky ya, teman-teman ya. Jadi dia membayar 6 juta ya. Ini adalah transaksi di lawannya Nyonya Vicky. Jadi Nyonya Vicky mencatat pendapatan, di Tuan Andi mencatat beban, teman-teman ya. Nah, berdasarkan prinsip pengakuan beban ya, teman-teman, Tuan Andi hanya boleh mengakui 1 juta setiap bulannya sebagai beban sewa kos, teman-teman. Dia sama seperti Nyonya Vicky 1 juta sebulan, tapi di Tuan Andi sebagai beban ya, teman-teman ya. 1 juta setiap bulannya dari Januari hingga Juni. Jadi di bulan Januari 1 juta, Februari 1 juta, Maret 1 juta, April 1 juta, Mei 1 juta, Juni 1 juta, teman-teman, untuk beban sewa kosnya. Nah, kemudian ada nomor 6, teman-teman. Nyonya Vicky meminjam uang 5 juta dengan bunganya 0,1% sehari dan
dipinjamnya pada tanggal 29 Januari, teman-teman ya. Nah, maka ya, secara prinsip pengakuan beban ya, beban bunga yang harus diakuin oleh Nyonya Vicky adalah 10.000, teman-teman. Cara hitungnya gimana? 5 juta ya, dikali 0,1%, itu bunga seharinya, lalu dikali 2 hari. Nah, mengapa bisa 2 hari? Karena saat Anda meminjam uang ya, teman-teman, misal dipinjam tanggal 29, bunga itu hanya akan dihitung besoknya, teman-teman. Jadi hari Anda meminjam itu tidak dihitung. Nah, berarti kan selama Januari tinggal sisa tanggal 30 ya, teman-teman, sama tanggal 31. Nah, karena tanggal 29 nggak dihitung ya. Tanggal 30, tanggal 31 adalah 2 hari, teman-teman. Maka 5 juta kali 0,1% dikali 2 hari dapatnya 10.000, dan ini harus diakuin di Januari sebagai beban bunga. Sekarang ada di uji pemahaman, ini terakhir teman-teman slide untuk menguji pemahaman teman-teman. Tentukan berapa nilai dari pendapatan atau beban yang harus diakui di Januari 2024, teman-teman ya. 1. Tuan Gary membayar beban iklan 6 juta ya, teman-teman, untuk 3 kali penerbitan. Berarti 1 kali penerbitan itu 2 juta ya, teman-teman ya. Sampai tanggal 31 Januari akhir bulannya, Tuan Gary baru pakai 1 kali. Nah, menurut teman-teman, apakah ini pendapatan, apakah ini beban, teman-teman? Dan berapakah nilainya, teman-teman ya, untuk bulan Januari 2024? Dan lalu yang kedua ya, teman-teman, ada bengkel Bitcoin telah menyelesaikan jasa tambal ban 15.000 ya di tanggal 29 Januari, dan baru terima pelunasan 25.000 di tanggal 29 Januari juga. Nah, jadi maksudnya adalah bengkel Bitcoin menyelesaikan jasa nih, harusnya dia terima 15.000, tapi dia baru terima 5.000 di hari yang sama, teman-teman ya. Jadi tanggal 29 selesai dapat 15.000, tapi baru terima 5.000. Berarti ada yang belum dibayar 10.000 ya, teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman, berapakah nilai pendapatan atau beban ya yang harus diakui oleh bengkel Bitcoin di Januari 2024, teman-teman? Nah, silakan teman-teman berikan jawabannya di kolom komentar. Nanti apabila jawabannya benar, saya akan tanggapi dan mengatakan itu benar. Dan apabila menurut saya salah, saya akan jelaskan kenapa. Dan saya memberikan juga jawaban yang benar ya, teman-teman. Sekian, terima kasih. Ini adalah akhir dari chapter 15, prinsip pengakuan pendapatan dan beban ya. Sampai jumpa di chapter 16. Judulnya adalah Matching Principle. Besok akan diupload. Sampai jumpa dan terima kasih.